Beberapa abad lalu, di Jerman, hiduplah seorang pemuda cerdas yang keras kepala, namanya Joachim Ninder. Dia berada dalam lingkungan yang kasar dan suka berolok-olok. Kasihan sekali. Semoga anak itu berubah melalui firman. Mungkin saja ada pengkhotbah yang datang ke kotanya. Ternyata, kesempatan itu memang tiba. Sayangnya, anak-anak yang kurang ajar ingin memperdaya pengkhotbah itu dengan pura-pura mendengarkan, padahal bertujuan menertawakannya. Masih ada harapan loh. Bisa saja Roh Kudus bekerja sehingga yang terjadi justru kebalikannya. Ternyata, memang ada mujizat. Namun, sebenarnya Joachim butuh teman yang baik agar bisa terlepas dari pergaulan buruk. Kelihatannya hal ini yang paling berat. Berhan punya pengalaman yang sama. Allah sangat baik. Diberikan beberapa anak laki-laki yang baik untuk menjadi sahabatnya. Joachim mendapat sahabat yang baik. Dia memang seorang murid cerdas yang bisa membantu teman mengerjakan latihan soal ulangan. Berita Allah sanggup mengubah hati Joachim, dan kiranya kabar baik dari Allah juga terus bekerja dalam hati kita. Sesaat lagi kita mendengar penjelasan apa yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara. Yuk perhatikan. Salam semua. Sekali lagi kalian berjumpa dengan saya, Pendeta Robin, untuk mendengarkan renungan BDKA pada hari ini ya. Tema kita hari ini adalah jawaban Allah atas doa kita. Diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pimpin kami Tuhan di dalam mengikuti renungan BDKA. Beri kami hikmat untuk memahami renungan ini dengan kata-kata yang sederhana yang diucapkan. Kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Mahkamah Agama tidak menemukan kesalahan yang berarti dari Petrus maupun Yohanes, ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Petrus dan Yohanes dibebaskan lah ya. Mereka dibebaskan. Dan mereka sangat senang sekali, ya. Mereka bersukacita karena Allah yang penuh kasih sudah membebaskan mereka. Dan mereka keluar. Pada waktu mereka keluar anak-anak, mereka langsung pergi kepada saudara-saudara seiman yang lain. Mereka membutuhkan penguatan. Atau juga mereka malah bisa menguatkan saudara-saudara seiman yang lain dengan kesaksian yang mereka lihat, yang mereka alami, bukan ya? Karena kuasa Allah, mereka yang tadinya mau di penjara, kemudian dibebaskan. Nah, anak-anakku, disinilah kita melihat bahwa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan para rasul-rasul ini ya. Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksian mereka sangat ditemukan sekali ya. Sangat diberkati, sangat dikuatkan. Dan kemudian mereka bersama-sama menaikkan doa kepada Allah. Mereka mengangkat tangan ke atas dan mereka berdoa, bersyukur kepada Allah. Mereka berkata, "Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa menciptakan seluruh alam semesta, Engkau yang sudah menciptakan kami, Engkau membebaskan kami, dan Engkau memelihara kami. Sehingga baik tangan-tangan Herodes maupun Pontius Pilatus, semuanya mereka berusaha untuk membinasakan kami.
Tetapi Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau memelihara kami. Walaupun bangsa-bangsa rusuh, tetapi Tuhan, Engkau ada. Engkau memimpin kami. Dan mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita, anak-anakku. Sungguh indah ya. Sungguh indah persekutuan jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul, ya. Mereka walaupun ditindas, walaupun dianiaya, walaupun menderita, tidak apa-apa, menderita bagi Tuhan, ya. Ingat anak-anak, tidak masalah engkau menderita untuk Tuhan Yesus, ya. Kalau engkau menderita karena kesalahanmu sendiri, nah itu baru nggak benar, ya. Kalau engkau menderita karena kebodohanmu sendiri, itu tidak betul, ya. Tetapi kalau engkau, ya, dari kecil kita menderita untuk Tuhan, tidak masalah. Ada sukacita yang kita dapat kalau bisa menderita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, nah anak-anakku, kita lanjutkan bahwa setelah mereka kemudian bernyanyi, berdoa, maka mereka merasakan satu tempat itu di mana mereka berkumpul terguncang, anak-anak. Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa tempat di mana mereka berkumpul mengalami kegoncangan akibat doa-doa mereka. Anak-anakku, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Ternyata doa dan pujian sangat besar khasiatnya, dampaknya, ya. Doa-doa mereka sangat berkuasa sekali, sehingga mereka akan dikuatkan dengan segala yang mereka alami tadi, penderitaan-penderitaan tadi. Dan kemudian orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, kita percaya mereka juga akan mendapatkan balasan yang setimpal, anak-anak. Ya, jadi kebalikan dari orang percaya, mereka mendapatkan penghiburan, mereka mendapatkan pertolongan, lepas dari bahaya. Tapi orang-orang yang tidak percaya, yang menindas anak-anak Tuhan, mereka akan mengalami penghukuman. Baik mahkamah agama, ya, Sanhedrin, lalu orang-orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semua mereka yang menentang, yang melawan Allah, itu mereka akan binasa. Nah, dari sini kita bisa melihat, anak-anakku, bahwa doa itu dan pujian itu sangatlah berguna. Ayo, Bapak mau tanya kepada kalian, seberapa banyak kalian melakukan doa dan pujian? Apakah hanya kalau mau makan saja berdoa? Atau hanya pada saat mau tidur? Paling tidak kalau sebelum mau tidur, kalian ambil waktu 15 menit sampai setengah jam, ya, nyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Dan yang kalian doakan bukan hanya doakan dirimu sendiri, anak-anak. Doakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Doakan pendeta-pendeta, misionaris-misionaris, ya. Doakan mereka. Doakan guru-gurumu di sekolah agar mengajar dengan hikmat Tuhan, ya. Doakan bangsa dan negara kita ini agar aman. Karena sekarang situasi kita lagi sulit, ya. Ekonomi, politik kita di negara kita ini sedang sulit. Nah, kalian punya tanggung jawab mendoakan. Dan kita percaya Indonesia akan terguncang, ya, seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Tempat mereka terguncang, maka Indonesia pun akan bisa terguncang dan dirubah. Orang-orang yang hatinya jahat,
yang suka korupsi, Tuhan bisa ubahkan. Ya, Tuhan bisa adili. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak berharap kalian boleh menjadi pendoa-pendoa. Amin. Berikan waktu 15-30 menit sehari untuk berdoa syafaat, berdoa untuk pekerjaan Injil, ya, dan berdoa untuk bangsa dan negara, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa doa-doa orang percaya akan Tuhan dengar, akan Tuhan jawab pada waktunya. Karena itu pimpinlah kami Tuhan, anak-anak kecil yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan kami kerajinan, ketekunan untuk berdoa, untuk menyanyi, menyembah nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ma, kenapa murid Yesus selalu mengalami penganiayaan? Tuh lihat, jemaat mula-mula yang tidak lepas dari kesulitan. Sementara menurut pendeta di gereja, jadi orang Kristen itu enak. Pasti bebas dari kemiskinan dan penyakit. Sesungguhnya dalam penganiayaan pun Tuhan mencintai umatnya. Mereka bisa sehati berseru bersama-sama dalam doa dalam penganiayaan. Dengan satu hati yang diperlihatkan dengan satu suara, mereka memuliakan Allah. Bukan hanya itu, lebih ajaibnya lagi, murid-murid mengikatkan diri dengan pemeliharaan Allah melalui perenungan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan bahwa kerajaan Sang Mesias akan menghadapi perlawanan sejak awal kerajaan itu ditetapkan. Oh, ya juga nih. Kelihatannya seperti kuasa dosa bekerja keras, bahkan tidak pernah berkurang kejahatannya. Meskipun Allah mendatangkan kebaikan darinya. Namun, melalui pengungkapan rahasia Allah, membuat ia semakin dipermuliakan. Jadi, orang percaya tidak perlu khawatir karena pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat masih bekerja sampai saat ini. Kita diingatkan melalui BDKA saat teduh yang besok lanjut ke Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Karena itu, aku percaya bahwa manusia tidak dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Salam.